Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marisatin Ekawati, kelas MG102, dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran YLKI dan KPPU dalam ekonomi mikro. Sejarah YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI adalah lembaga, sebuah organisasi nirlaba dan non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan konsumen. YLKI didirikan pada tanggal 11 Mei 1973 di Jakarta dengan ketua Ibu Lasmijah Hardi. Dengan adanya YLKI, konsumen di Indonesia memiliki perlindungan yang baik dalam menghadapi masalah yang dialami selama bertransaksi. Kemudian pada tanggal 15 Maret 1974, YLKI bergabung dengan International Organization of Consumer Union atau IOCU dan aktif bergabung sebagai member dalam organisasi internasional yang kini bernama Consumer International atau CI yang berpusat di London. Kemudian tugas YLKI. Tugas YLKI ini adalah yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang membutuhkan. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan hak termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen. Yang terakhir, melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Untuk selanjutnya, visi dan misi YLKI. Visi dan misi YLKI adalah melakukan pengawasan dan pembelaan hak konsumen. Selanjutnya, membentuk kelompok yang berdaya melalui pendidikan. Kemudian mendorong keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Selanjutnya, turut serta dalam membangun tatanan masyarakat yang adil. Kemudian saya juga akan menjelaskan nilai yang dianut oleh YLKI. Yang pertama, non-profit. Yang kedua, independen. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, keadilan sosial. Dan masih ada beberapa nilai yang dianut oleh YLKI. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang strategi dan kegiatan dalam YLKI. Peran YLKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokasi. Itu adalah mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen. Selanjutnya, penggalangan solidaritas. Penggalangan solidaritas meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar konsumen serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen. Selanjutnya, pengembangan jaringan. Pengembangan jaringan ini memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya, penyebar informasi yang tidak memihak. Ini bertujuan untuk mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah KPPU. KPPU adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. KPPU sendiri merupakan lembaga independen
yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa para pelaku usaha, saksi dan pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 46. Selanjutnya, fungsi dan tugas kewenangan KPPU. Pertama, fungsi KPPU adalah penilaian terhadap pengajian kegiatan usaha penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, pengambilan tindakan sebagai pelaksana kewenangan. Kemudian, pelaksanaan administrasi. Itu adalah fungsi dari KPPU. Selanjutnya, untuk tugas dan kewenangan KPPU, yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Selanjutnya, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi. Kemudian, memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang. Proses penanganan perkara oleh KPPU dalam persaingan usaha. Ini adalah alur yang ada dalam KPPU. Yang pertama, laporan masuk ke KPPU. Kemudian KPPU melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran. Kemudian KPPU melakukan klarifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan. Selanjutnya KPPU memberikan putusan. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan keberatan. Kemudian KPPU melakukan pemeriksaan keberatan. Dan yang terakhir adalah KPPU memberikan putusan akhir. Demikian presensi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.